Definisi akuntansi publik. Definisi umum, akuntansi publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan entitas sektor publik. Fokus utama berorientasi pada penyediaan informasi yang relevan dan andal untuk pertanggungjawaban publik dan pengambilan keputusan. Di saat ini kami juga membahas tentang ruang lingkup akuntansi yang terdiri dari yang pertama ada pemerintahan pusat, yaitu kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara atau BUN. Yang kedua ada pemerintahan daerah, yaitu provinsi dan kabupaten atau kota. Yang ketiga lembaga negara non-kementerian, yaitu BPK dan KPK. Yang keempat ada badan layanan umum, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat dan Perguruan Tinggi Negeri. Yang kelima, ada badan usaha milik negara atau daerah yang bersifat nirlaba, yaitu RRI dan TVRI. Selanjutnya kami membahas tentang tujuan akuntansi publik, yaitu tujuan pelaporan keuangan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Yang pertama, menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Yang kedua, menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Yang ketiga, membantu pengguna dalam mengevaluasi kinerja entitas pelaporan. Dan yang keempat, membantu pengguna dalam mengevaluasi kepatuhan entitas pelaporan terhadap peraturan perundang-undangan. Ya teman-teman dan ibu dosen, untuk slide berikut ini kita akan melihat siapa saja yang menggunakan laporan keuangan publik. Yang pertama di sini ada DPR atau DPRD, itu mereka menggunakan laporan keuangan publik untuk pengawasan dan persetujuan anggaran. Yang kedua ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, itu melakukan audit untuk memastikan kebenaran laporan. Yang ketiga ada pemerintah eksekutif, itu digunakan untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Berikutnya ada masyarakat atau rakyat, itu untuk memastikan akuntabilitas dan sarana partisipasi publik. Yang berikutnya ada investor atau kreditor, penting jika ada pinjaman atau penerbitan obligasi dari pemerintah. Terus yang terakhir ada lembaga internasional untuk analisis ekonomi global. Baik teman-teman ibu dosen, untuk slide berikut ini kita akan membahas mengenai basis akuntansi dalam akuntansi publik. Di sini ada 3 basis utama. Yang pertama di situ ada basis kas atau cash basis. Kalau di basis kas itu pendapatan diakui saat kas diterima. Jadi teman-teman melakukan pembayaran dulu, baru pendapatan dalam basis kas itu diakui. Untuk bebannya itu diakui saat kas itu dikeluarkan. Untuk kelebihan sederhana dan mudah dipahami. Untuk kekurangannya itu tidak menggambarkan posisi utang piutang dan tidak mencerminkan biaya sesungguhnya. Untuk basis akrual atau akrual basis yang kedua ini, pendapatannya diakui saat hak untuk menerima kas timbul. Jadi kayak teman-teman melakukan pembelian saat itu, di saat itu juga basis akrual mengakui pendapatan. Untuk beban diakui saat kewajiban untuk membayar timbul. Untuk kelebihan mencerminkan kondisi ekonomi secara lebih komprehensif sesuai dengan standar akuntansi bisnis. Untuk kekurangannya lebih kompleks, memerlukan penilaian dan estimasi. Yang ketiga teman-teman ada basis kas menuju akrual atau modified cash basis atau cash modified akrual. Untuk pendapatannya itu diakui berbasis kas teman-teman. Kalau beban diakui berbasis akrual. Umumnya untuk belanja modal dan transisi sebelum penerapan penuh itu basis akrual. Pembahasan selanjutnya yang kami bahas yaitu tentang standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Adapun penyusun standar akuntansi pemerintah yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau yang disebut KSAP. Yang berikut tujuan dari standar akuntansi pemerintah, yaitu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, menciptakan keseragaman, dan meningkatkan transparansi. Dan terakhir yaitu dasar hukum yang mengatur standar akuntansi pemerintah. Terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang membahas tentang standar akuntansi pemerintahan. Dan dasar hukum ini merupakan
pengganti peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005. Selanjutnya, komponen laporan keuangan pemerintah berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 sah berbasis akrual. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA, menyajikan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga, neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Yang keempat, laporan operasional atau LO, menyajikan pendapatan, beban, surplus atau defisit operasional, serta pos-pos luar biasa. Selanjutnya, laporan arus kas atau LAK, menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan non-anggaran. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas atau LPE, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan atau CALK, memberikan penjelasan naratif atau rincian angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan utama. Selanjutnya, kami membahas tentang siklus akuntansi pemerintah. Yang pertama ada perencanaan dan penganggaran, yaitu penetapan anggaran tahunan. Yang kedua ada pencatatan transaksi, yaitu jurnal atas penerimaan dan pengeluaran kas, serta transaksi akrual. Yang ketiga ada posting ke buku besar, yaitu pengelompokan transaksi. Yang keempat ada penyusunan neraca saldo, yaitu ringkasan saldo akun. Yang kelima ayat jurnal penyesuaian, yaitu penyesuaian untuk transaksi jurnal. Yang keenam ada penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari LRA, LPSAL, neraca, LO, LAK, LPE, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh ada pemeriksaan audit oleh BPK, yaitu verifikasi kewajaran laporan. Yang kedelapan pelaporan dan publikasi, yaitu penyampaian kepada DPR atau DPRD dan publik. Ya, berikutnya ada peran akuntan publik dalam sektor publik. Yang pertama ada auditor independen. Auditor independen ini melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah, misalnya pada KAP yang diunjuk pada BPK untuk mengaudit BUMN. Yang kedua ada konsultan. Konsultan ini memberikan jasa konsultasi terkait dengan sistem akuntansi, pengendalian internal, bahkan tata kelola. Yang ketiga ada penyusun laporan. Penyusun laporan ini membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Yang keempat ada peneliti. Peneliti ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan praktik akuntansi publik. Yang kelima ada pengembang sistem informasi akuntansi, berperan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem. Ya, kesimpulan yang dapat kita ambil di sini yaitu pertama, akuntansi publik adalah elemen krusial dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Yang kedua, penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual merupakan langkah maju untuk menyajikan informasi keuangan yang lebih komprehensif. Yang ketiga, tantangan yang ada memerlukan komitmen kuat dari pemerintahan, SDM yang berkualitas, dan dukungan teknologi. Yang keempat, perkembangan akuntansi publik terus berlanjut menuju tata kelola keuangan negara yang lebih baik.